Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang berlaku kepada kita. Katanya Sayyidina Umar, ma ubali asbahtul yaum. Kata Sayyidina Umar, aku gak peduli, aku gak terlalu memperdulikan apa yang terjadi pada diriku saat itu. Ma ubali asbahtul yaum am ana ala khairin au ana ala syarrin. Apakah memang yang Allah kehendaki saat itu aku berada dalam kebaikan, atau Allah berkehendak saat itu aku berada di dalam sesuatu yang gak diinginkan sama diri aku. Begitupun juga kita, karena semua pada hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik memang itu harapan kita. Yang buruk pun kalau menimpa kita, memang itulah yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebaikan yang kita dapat, ya pastinya kita bersyukur. Kalaulah memang ada sesuatu yang gak enak kita dapat, maka apa yang layak, yang patut adalah kita bersabar. Makanya mudah-mudahan Allah luaskan rasa syukur kita, Allah perdalam rasa sabar kita, biar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, juga menjadi hamba Allah yang bersabar. Karena syukur sama sabar nggak boleh lepas, keduanya dari diri kita. Maka suka kita awali hari kita dengan membaca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika natawakkalu wa ilaikan nusur. Yang demikian kan suka kita baca tuh, kalau pagi, apa petang, itu yang pasti biar kuat mantap akidah Islam kita, yang nggak boleh sedikit pun tergoyang, oleh apapun, oleh apapun, dalam keadaan apapun. Akidah Islam kita yang alhamdulillah sudah tertanam dalam diri kita semenjak dini, semenjak pitik, semenjak kecil ditanamkan akidah itu oleh orang tua kita. Mudah-mudahan kita bisa jaga, baik ibu-ibu, insyaallah ya Bu ya. Allah
Udah nyiapin kopi buat lakinya udah Bu? Udah izin. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini ya Allah menjadi ummahatus sholihat ya. Ibu-ibu yang memang Allah tanamkan kesolehannya ya kan pada diri ibu-ibu ya kan, biar bisa ngayomin anak yang benar ya kan, ngayomin cucu yang benar. Begitupun juga bapak-bapak yang hadir hari ini ya kan, semoga menjadi kita menjadi orang tua yang penuh tanggung jawab ya kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Ya, mudah-mudahan Allah perluas ya kan kekuatan kita, perdalam kekuatan kita untuk bisa menjadi apa yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sebagai orang tua. Yang pastinya juga selawat dengan salam nggak lepas ya, harus ya kita sampaikan dan mudah-mudahan Allah terima ya kan selawat serta salam kita yang insya Allah setiap saat ya lisan kita selalu ya kan melafalkan ya kan apa yang menjadi perintah kita sebagai orang yang beriman. Perintahnya itu ya ayyuhalladzi manu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah. Ya kan? Walaupun di depannya itu ya, di depannya udah dibarangin dulu tuh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya kalau Allah saja dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalah kita ya kan? Min babil aula sebagai umatnya selalu berselawat senantiasa ya kan, bahkan kita bergembira banget ya di saat kita lisan kita ini masih mampu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu harapan kita, mudah-mudahan apa? Selawat-selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi kita nanti di yaumil qiyamah, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Itu luar biasa dambaan dan harapan kita selaku umatnya dengan memperbanyak selawat, apalagi yang kita harapkan melainkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga kepada DKM Masjid Al Ansor, semoga Allah selalu tetapkan rasa istiqomah ya kan dalam mentakmir ya, menghidupkan Masjid Al Ansor ya kan, yang diisi dengan berbagai macam ya kan kajian, yang pastinya adalah bagaimana kita semua yang ada di lingkungan ini ya kan, dengan adanya hadirnya masjid ini ya kan bisa terus ya kan memperbaiki bagaimana cara ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keyakinan kita ya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan penting ya, keyakinan itu sangat penting ya kan buat kita ya. Kita masih ada kurang yakinnya, masih ada kurang yakinnya nggak kita kira-kira itu? Masih ada kurang yakinnya kita sama rizki, kurang ya yakin kalau Allah udah pasti menetapkan rizki kita masing-masing. Rizkinya A nggak bakalan diambil sama rizkinya B, rizkinya B juga nggak bakalan keambil sama rizkinya A, dan kedua-duanya nggak saling tuker-tukeran rizki, karena emang udah Allah tetapkan rizkinya kepada setiap makhluk hamba makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita makhluknya yang bernama manusia, oh pasti ya kan. Nah keyakinan itu kuat apa enggak sama kita ya kan, keyakinan itu masih kuat gak sama kita? Kadang-kadang kita kurang kuat sama keyakinan yang bentuknya rizki sama yang harta tuh
ya tak gua nggak dapat makan nih. Nah, berarti ada apa tuh? Keraguan nggak itu? Keraguan. Ya Allah, kalau gua nggak kerja gua nggak makan. Nah, ya Allah, kalau gua nggak kerja nggak makan. Padahal ya kan Allah udah pasti tahu, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga nggak akan pernah ya kan memberatkan hambanya di luar kemampuan dia dalam bentuk apapun, ketimbang harta, ketimbang rizki pasti. Karena apa? La yanqusu min mulkihi syai', nggak akan pernah berkurang ya dari kekayaannya Allah, ya kan, dari kerajaannya Allah. Jika Allah nebarin rizkinya, ya yabsutur rizqa liman yasha, enggak akan pernah berkurang. La yanqusuhu min mulkihi wa la yazidu syai' min mulkihi, enggak bertambah, enggak berkurang. Tuh rezekinya Allah. Nah, tapi yang dibutuhkan untuk masalah rezeki ini apa? Keyakinan kita. Nah, ini keyakinan yang begini nih, ya kan? Ya kan? Rasulullah aja ta'allamul yakina fa inni ata'allamahu. Rasulullah juga udah ngajarin kita, ya kan, belajarlah kamu tentang keyakinan. Sesungguhnya aku aja, katanya Rasulullah, belajar untuk terus selalu berusaha yakin, ya kan, dalam keadaan apapun, fisarra'i wad-dharra, ya kan, yakin, ya kan, apalagi sih kalau dalam dharra, yakin Allah bersama kita. Nah, ini, ya kan, apalagi yakinnya kalau udah permasalahan akidah. Ya Allah, kalau udah permasalahan akidah, keyakinan kita berkurang sedikit pun, jadi pertanyaan besar. Jadi pertanyaan besar. Makanya kita beruntung, ya kan, alhamdulillah para asatidz kita, ya, yang bisa selalu terus membimbing kita, guru-guru kita yang ada sekitar kita, ya, ada sekitar lingkungan kita, masih ya bersemangat untuk bisa sama-sama duduk bareng, ya kan, bersama kita, ya kan, kutul kulub, ya kan, memberikan makanan hati, ya, karena penting, bukan jasmani doang dikasih makan, hati juga perlu dihidupin. Nah, caranya dengan kita terus mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, memperbaiki ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu, ya, semuanya itu perlu apa? Perlu keikhlasan. Perlu keikhlasan dari diri kita, ya. Ikhlas itu katanya dalam sebuah kalimatul hukama, al-ikhlas tasfiyatul fil. Ikhlas itu ngebersihin perbuatan an mulahazatil makhlukin. Perbuatan kita ini jangan sampai dicampurin sama urusan orang. Dalam artian ketika kita, apapun perbuatan kita, apalagi permasalahan ibadah, permasalahan ubudiyah, apapun bentuk ubudiyahnya, kita diminta untuk ikhlas, ya. Ikhlas itu apa? Tasfiyatul fi'il, ngebersihin perbuatan itu kita bersihin dari apa? Mulahazah makhlukin, campur tangannya manusia. Kita jangan sampai masukin perbuatan kita biar pengen dilihat orang, itu namanya nyampurin urusan kita sama orang. Tuh. Ini mudah-mudahan kita yang hadir di sini, ya, termasuk orang-orang yang mukhlisin lahuddin, ya kan? Kenapa katanya Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Penting, ikhlas itu sangat penting, karena itu berkaitan dengan apa? Niat. Nah, kita kan mudah-mudahan hadir di sini bukan karena nggak enak gue kalau nggak hadir sama si Ustadz Ano, ya kan? Masa gue DKM nggak hadir? Jangan begitulah. Nggak enak gue nggak hadir, gue udah tua. Nah, jangan, ya Baji, ya. Jangan. Tapi semua innamal a'malu, kata Sayyidina Umar, bin niat. Segala amal itu tergantung perbuatannya, gitu. Wa innamal likulli imri'in manawa.
Setiap orang ya kan tergantung kepada apa yang diniatkannya. Kalau niatnya dia untuk Allah dan Rasulnya, ya niat dia untuk Allah dan Rasulnya. Nah ini yang akan masuk kepada apa? Ikhlas. Tapi kalau niatnya untuk orang, ya kan, untuk manusia, untuk pengen dilihat, ya nggak masuk dalam kategori ikhlas. Makanya penting nih setiap tindak tanduk kita, apalagi sholat kita, ya kan, yang mafrud nih, ya kan, urusan fardu, ya kan, dalam rukun Islam, syahadat kita, takhlis, ya kan, harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita, ria'an nas apa bukan nih? Ya, yang tahu siapa? Kita sama Allah. Yang tahu kita sama Allah. Nggak ada yang tahu. Pokoknya kalau yang kita menghukumkannya secara zahir. Zahirnya dia sholat berjamaah, ya udah itu yang kita hukumkan. Alhamdulillah dia mau tapi masalah hati siapa yang tahu? Allah. Perlu nggak hati kita ini biar dilihat Allah benar, baik, sesuai? Perlu. Oh sangat perlu. Penting. Oh sangat penting. Bahkan, nah kalimatnya jadi bahkan tuh. Bahkan lebih penting. Nah disitulah nanti, ya kan, semua itu ketika langkah itu kaki Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, langkahin aja kaki ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, nah itu. Ini apa tuh teh? Langkah pertamanya dia apa? Apa Allah terus? Ya pas kedua berubah, pas ketiga berubah lagi, pas keempat jauh, makin jauh berubahnya. Nah, maka perlu kita apa? Kita minta terus perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam suratul Fatihah tuh yang kita suka baca apa itu? Iya karena abudu, ya kan? Wa iya karena stain. Ay nakhusuka ya Allah fil ibadah. Ibadah ini memang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, la li ghairi. Enggak buat yang lain. Apapun bentuk ibadahnya, ya kan? Itu untuk Allah. Karena kita udah kita apa tuh? Udah kita ikrarkan di dalam sholat kita tuh. Dalam suratul Fatihah. Ya. Memang yang saya dengar hari ini apa sih kajian tafsir ya? Yang seharusnya tafsir pada buka Quran itu soalnya. Gitu kan? Tapi itu kan mau urusan guru kita. Ya, saya hanya sebatas apa ya? Pemain cadangan. Nah, jadi saya nggak, ya kan, bisa mendahului, ya kan, beliau. Ya, pasti apa yang saya punya, ya sama-sama aja kita belajar pada pertemuan kali ini. Ya. Tanpa mengurangi, ya kan, materi yang memang biasanya kalau subuh itu adalah kajian tafsir. Tapi pasti ya apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ya kan, terkait dengan penafsiran Al-Quran. Karena Al-Quran yang memang sumbernya, ya kan, masdar min masadir tasri il awal, malah yang paling pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita baca iyyaka na'budu, kita ikrar nih iyyaka na'budu wa iya, perlu nggak itu dipertanggungjawabkan? Karena itu iyyaka na'budu itu pertanggungjawaban kita tuh. Kita minta nih perbuatan ini dipertanggungjawabkan sama kita dan dipersaksikan oleh Allah. Apa maksudnya? Karena ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, nih, ini jangan macam-macam nih iyyaka na'budu nih, berat. Iya berat ini. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah. Nakhusuka ya Allah fil ibadah. Aku khususkan ibadah ini untuk Engkau. Ingat tuh takrir kita nih, ini lisan kita loh ngomong. Tapi ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu berpaling tuh persaksian kita, bukan karena Allah kita beribadah. Gimana kira-kira? Padahal kita habis mengucap, dan ucapan kita di dalam bentuk sholat. Kemunafikan itu antara kita sama Allah, bukan hanya sebatas kita sama kita. Wah, lo mau berkhianat omongan lo, ya kita Nabi lo berkhianat. Bukan hanya kebatas makhluk dengan tapi lebih dari itu, kita dengan Allah.
Kalau kita udah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, toh pas ketika aja baru selesai baca iyyaka na'budu, bukan itu tujuannya. Nah, masuk kata-kata idza haddasa hadasta. Apa katanya Allah? Engkau baru ngomong. Engkau baru ngomong nih, baru ngata, katanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau baru ngata aja bahwa ibadah ini buat aku. Kenapa hati engkau condong kepada orang lain? Munafik ya? Allahu Akbar. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Tuh. Karena yang jelas bukan kemunafikan kita kepada sesama, kemunafikan kita kepada Allah. Ini ayat, maka ini menjadi surat kan Ummul Kitab. Semua apa yang dalam Al-Quran terangkum di sini. Ada nggak ayat-ayat lain yang berbicara tentang kemunafikan? Banyak, tapi dirangkum dengan ini, disimbolkan dengan ini. Nah sekarang kita siapa yang berani sanggup jaga hati kita? Yuk, perbuatan kita benar semuanya ikhlas karena Allah. Dari amal kita deh, mau yang setiap Jumat kayak mau yang kurban kayak baru kemarin, mau yang haji kayak apa lu dipanggil Pak Haji. Ya, kalau ibu-ibu mah gampang, kawin bu sama yang udah haji, panggil loh Pak Ibu Haji. Dia kata belum haji. Ibu-ibu paling gampang kalau mau dapat haji, kawin sama yang udah haji, pasti dipanggilnya Bu Haji. Tuh, walaupun dia belum haji. Kayak kita umroh, buat siapa umroh? Lo umroh di depan Ka'bah selfie, umroh depan Ka'bah selfie. Terus buat apa coba? Ayo, kita lagi tawaf nih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan kita tuh. Dan kita pasti itu, ya Allah di Ka'bah tempat gue beribadah. Tapi kita terus lihat dong, gue lagi umroh nih, lihat dong, yes, depan Ka'bah, sholat depan multazam. Mana iyyaka na'budunya? Tuh, orang sih mungkin belum bisa mengatakan, oh iya enggak dia mah. Tapi Allah yang maha mengetahui isi hati kita. Ini Allah maha mengetahui isi hati kita. Manusia masih kita bisa kibulin, Allah. Kita mah iya ngonyok lisan ini, lidah ini geraknya iya karena budu alif ya kap. Iya kak katanya. Nak budu nun ain ba'dal. Tuh. Begitu ya kaum? Iya karena budu. Aku khususkan ibadah ini kepada engkau ya Allah. Baru dia ngucap bebelah itu ucapan, melengser ucapannya, bukan jadi iya karena budu lagi. Dia dipertanggungjawabkan sama Allah nih. Nah ini yang sir ini yang berat nih. Sir ini menentukan zahirnya soalnya. Ditambah lagi wa iyyaka nasta'in. Dan gak ada tempat di mana aku bisa berlindung dan mendapatkan perlindungan melainkan kepada Allah. Kemana kita berlindung selama ini? Ini kan salah satu alat pelindung nih. Bagian daripada ikhtiar kita. Tapi tetap bukan hanya sebatas ini doang. Sampai di mana tawakal engkau kepada Allah? Lah sekarang takut semuanya, seada-adanya takut. Sampai orang sholat takut. Orang pengen melangkahkan kakinya ke masjid takut. Kenapa ya? Udah ngelengser katanya nih ucapan iya karena sta'innya. Tuh. Iya karena sta'innya udah dipersasikan nggak sama Allah ucapan kita? Allah itu kan maha mengetahui. Mafis sudur, apa yang terdapat di dalam hati setiap manusia. Tuh, maka perlunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Iya kan? Karena ini menyangkut nanti apakah masuk kita ke dalam golongan orang-orang wa iyauzubillah, kita minta ya Allah jauhkan kami dari sifat munafik.
Munafik kepada siapa? Khususnya kepada engkau ya Allah. Kan Allah dia mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tuh. Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan dari sebagian manusia, berarti siapa sebagian manusia? Kita manusia bukan? Kalau sebagian bisa jadi kita bagian dari manusia itu katanya. Bisa jadi kita menjadi bagian dari manusia yang masuk dalam kategori itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum katanya Allah bimumin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa yang disebut duluan? Yukhadi'un Allah mau di kibulin. Walladzina amanu, dan orang-orang begitu juga yang beriman sama dia. Mau dikibulin juga sama dia. Enggak bisa. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sesungguhnya dia lagi nipu dirinya dia sendiri. Karena Allah enggak bisa ditipu. Kalau Allah enggak bisa ditipu, berarti kita nipu siapa? Allah nggak bisa ditipu, karena Allah, ya kan, mengetahui apa isi setiap hati manusia. Kalau Allah nggak bisa ditipu, berarti kita yang tipu siapa? Diri. Bener nggak itu ayat? Masuk nggak kita dalam golongan ini? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Walladzina amanu tak dulu deh. Yukhadi'una Allah hanya dulu deh. Karena itu yang pertama disebut. Ada dari golongan-golongan manusia mayaqulu amanna billah, yang mengatakan, oh aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh dia lisannya nih ngomong begitu. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum, tapi Allah mensaksikan ketika dia mengatakan, "Hei, amanna billah." Kita ngomong amanna billah, Allah nyaksikan, "Wa ma hum bimumin." Kalian semua yang di bawah, yang aku lihat, yang aku perhatikan, yang aku tahu dari mana kalian, enggak beriman kalian. Siapa yang ngomong? Allah. Yang mentakrir ucapan kita itu Allah. Wa ma hum bimuminin katanya Allah. Tuh. Wa iyyazubillah, kita masuk dari golongan orang yang demikian. Biar apa yang kita ucapkan, biar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsirannya sampai juga ada tafsir dikit-dikit ya kan, semampunya. Wa minan nasi may yaqulu, banyak gak itu sekarang? Banyak, Pak. Mungkin saya kali. Makanya saya minta berlindung sama Allah, ya Allah, jangan sampai jadikan hati saya ini, ya kan, hati yang penuh dengan nifak. Apalagi Allah yang mau kita coba-coba tipu. Maka perlu nggak kita nangis? Perlu kita sedih. Kita perlu nyedihin. Ini ayat yang ada di hadapan kita, Al-Quran itu memang selalu ngingetin kita akan itu. Apa juga, lempengan apa juga ayat yang nyampe di lisan kita di ayat tersebut, ya kan? Kalau hanya sebatas sampai kerongkongan, nggak akan punya dampak sama diri. Paling minimal arti yang kita baca, minimal arti. Lupa nggak kita sama ayat ini? Ini Al-Baqarah nih ayat, masih di awal-awal. Minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bimumin. Ini Al-Baqarah. Kepatri nggak hati kita sama ayat ini? Satu ayat ini aja kepatri nggak hati kita? Jangan dulu semuanya ayat. Sama ayat ini satu aja udah tenggelaman kita. Udah nggak bisa nendak, kita nggak bisa nenggak katanya. Apa bahasa kita? Iya, nggak bisa naikin kepala namanya. Dengan ayat ini doang satu nggak bisa naikin kepala kita. Iya. Karena Allah sih yang mempersaksikan nifak kita, Allah bukan sesama kita. Sesama kita mah nggak tahu. Lah saya mama, ya kan, yang ada di sini ya husnuzon, semua orang yang beriman, tapi Allah maha mengetahui.
Ya mungkin, Ustaz mah orang pasti beriman. Ya belum tentu Allah Maha mengetahui. Bisa jadi ketika saya ngomongin Allah, Haji Mustafa lo, nih ya munafik lo. Mau kata apa saya di hadapan Allah? Kemana? Besok kemana kita kalau udah Allah yang mempersaksikan itu kemunafikan di hadapan diri kita? Belum lagi orang-orang mukmin yang kita juga tipu. Lah orang mukmin kita tipu juga kan berarti. Allah kita tipu, orang mukmin kita tipu. Siapa yang kita tipu? Dua. Satu yang memang memiliki kita, satu lagi yang sama-sama ciptaan kita. Sama-sama satu ciptaan. Dua yang ditipu sekaligus atas dasar iman itu doang. Maka iman benar-benar dipertaruhkan di sini. Nah itulah iyyaka na'budunya wa iyyaka nasta'innya. Yang dalam imam kita baca sholat jamaah, imam yang bacain tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyampe nggak tuh ketika Allahu Akbar tuh imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kemana hayalan kita ketika kita ngedengerin tuh imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka? Allah. Kemana kuping kita? Kuping kita ada di mana tuh? Nah dari kuping itu ke hati kan? Ya, ke otak kita, ke akal kita tadi terus semalam. Nah kemana tuh posisi kita berada ketika kita sedekap begitu? Nah maka dengan yang kita begini nih, mudah-mudahan terus diingetin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari firman-firmannya, dari hadis-hadisnya, dari perkataan-perkataan para siapa? Para hukama, para orang-orang yang memang udah ngeduluin kita, ya kan? Sehingga apa? Allah, berat rasanya. Ini yang lebih berat. Nah, kalau memang udah sampai kayak begitu, ini Sayyidina Ali ngomong, haramun ala kulli nafsin an takhruja minad dunya. Allahu Akbar. Ini kalimat haramun ala kulli nafsin an takhruja minad dunya hatta ta'lam aina masiruha. Dari sebabnya ikhlas nih. Ini dari sebabnya ikhlas. Ini aneh dikasih waktu berapa nih? Ya Allah mohon maaf. Jam berapa sih sekarang? Jam 6. Emang sampai jam berapa sih saya nggak tahu nih. Kita keenakan aja. Dikit ini terakhirnya. Bismillah. Haramun ala kulli nafsin an takhruja minad dunya hatta ta'lam aina masiruha. Siapa itu ngomong? Sayyidina karramallahu wajhah. Haram. Penegasannya tuh. Tahan dengar haram apa nih katanya Ustaz? Haram katanya atas setiap jiwa keluar dari dunia tanpa dia tahu kemana tujuan dia tuh. Ingat, haram kata Sayyidina Ali, kita keluar dari dunia ini artinya kembali kepada Allah tanpa tahu tujuan kembali kita. Benar gak kepada Allah? Maksudnya benar gak kepada Allah? Benar gak kepada ciptaan yang namanya surga buat kita tuh? Kalau kita nggak tahu tempat kembali kita surga, haram kita keluar dari dunia. Subhanallah. Sampai dia Imam Sayyidina Ali sampai mengharamkan diri, haram atas diri saya kalau sampai saya keluar dari dunia ini, ya kan tujuan saya bukannya Allah. Tujuannya saya bukannya Allah. Kita mau keluar dari dunia ini tujuan kita. Kalau memang tujuan kita Allah, silahkanlah keluar dari dunia. Artinya apa? Siapin terus. Jangan sampai ketika Allah cabut nyawa kita melalui malaikatnya, tujuan kita saat itu bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haram ini dia. Apa? Ini jiwa katanya. Ini jiwa yang diharamkan katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Perlunya apa berarti? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini perlunya perlindungan kita sama Allah. Ya Allah minta agar saya keluar dari dunia ini ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan gak ada yang tahu apa ntar giliran saya. Lah gak ada yang tahu, saya mah enak-enak aja sekarang. Iya kan? Udah tahu-tahu dapat kabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mau kata apa? Sedangkan keadaan kita masih dalam posisi yang diharamkan untuk keluar dari dunia. Artinya apa? Allah masih jauh sama kita. Ibadah kita masih belum sepenuhnya iyyaka na'budu.
Allah belum sebenarnya menjadi perlindung kita. Iya, karena sa'i. Maka kata Sayyidina Ali, haramun ala kulli nafsin an takhrujab minad dunya hatta ta'lama aina masiruha. Allah. Dapat dari siapa didikan ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Sayyidina Ali mengatakan seperti ini kalau bukan dasaran didikannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita minta, ya kan, selalu kita dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan kita dekat sama orang-orang yang cinta dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan beliau ahya'u inda rabbihim yurzakun. Kita boleh saksikan nisannya di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi. Tapi pada hakikatnya mempersaksikan kita, melihat kita. Ya alhamdulillah umat, ya tenang, lu akan keluar insya Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah dan diharamkan diri engkau untuk keluar dari dunia. Tuh, kita minta mudah-mudahan nih dua qaul, ya. Haramun ala kulli nafsin an takhrujab minad dunya hatta ta'lama aina masiruha. Ya kan? Yang diawali dengan al-ikhlas, tasfiyatul fi'il an mulahadzatin nas atau an mulahadzatil makhluqin, ya kan? Ditengahi dengan ayat-ayat yang menyangkut kepada keduanya, ya kan? Untuk benar-benar kita ngejaga, ya, ngejaga ibadah kita biar benar-benar dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, la li ghairi. Begitu juga kita minta semoga Allah terus kuatkan, ya, minta ya Allah memperkuatkan, ya kan, mencurahkan inayahnya kepada kita biar nggak ada lagi yang bisa menggoyahkan bahwasanya semua perlindungan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa pantas keluar dari dunia ini, ya kan, dan tahu hakikat kita akan kemana nanti ketika kita harus keluar dari dunia ini. Mudah-mudahan, ya kan, pertemuan kita kali ini, ya kan, ada manfaatnya dan waktu yang kita pergunakan mudah-mudahan pagi ini, ya kan, Allah persaksikan kita semua sama-sama, ya kan, orang-orang yang memang benar-benar, ya kan, ingin mempertahankan qaulu la ilaha illallah. Maka kalau kita baca akidah, ya, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, di situ ada sebuah kutipan. Kalau memang benar nih kalimat Sayyidina Ali, bukan kalau memang benar, ya kan, kalau kita mau teliti lagi itu kalimat tadi, ya kan, bahwasanya memang nggak ada lagi kalimat yang bisa membantu kita nanti, ya kan, yang membawa kita keluar tanpa diharamkan jiwa kita untuk keluar, melainkan kalau memang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu selalu ada, ya kan, kita pegang erat-erat sebagai pusaka kita yang kita harus perbaiki setiap hari, perhias, percantik setiap hari. Itulah pusaka kita, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, mudah-mudahan, ya, sekali lagi kita minta Allah ama Allah, ya Allah, ya Rabb, saksikan ini menjadi amalan ibadah aku kepada Engkau, dan mudah-mudahan ini amalan ibadah diridhoi oleh Engkau, ya kan, di dunia dan di akhirat. Demikian, ya, sama-sama kita angkat, ya kan, tangan kita mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah adkhulu biha qabri, la ilaha illallah akhlu biha wahdi, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai', la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan, ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim, ya Hannan ya Mannan, ya Rahimu ya Rahman,
ya Ghafuru ya Ghaffar, ighfir lana warhamna, ighfir lana warhamna, ighfir lana warhamna, wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.